Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, tiada kata yang paling pantas kita haturkan dari hati kita, dari sanubari kita, dari jiwa terdalam kita, melainkan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat, karunia, hidayah, taufik dan semua pemberian-pemberian lain yang tidak dapat kita hitung, apalagi kita akan membalasnya. Para hadirin hadirat, kata sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, paling tidak ada 5 nikmat yang diberikan Allah kepada umat manusia, bil khusus kepada umat Islam. Yang pertama, yang paling mulia dan yang paling berharga adalah nikmat iman dan Islam. Sebab dengan nikmat ini, status kita, masa depan kita, nasib kita, terutama di akhirat kelak, akan berbeda dengan orang yang tidak memiliki nikmat iman dan Islam. Inilah nikmat yang tertinggi, inilah nikmat yang kita harapkan akan membawa kebaikan, akan membawa kemaslahatan, akan menunjukkan jalan yang terbaik dalam kehidupan kita di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak kita bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua para hadirin, yaitu nikmat Al-Qur'anul Karim. Karena bagaimana iman bisa kita dapatkan, kita tingkatkan dan sebagainya, maka kita harus terus menerus, terus continue, istiqomah, belajar, berguru, mendalami kitab suci Al-Quranul Karim. Kemudian yang ketiga adalah nikmat apa? Nikmat hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awalnya tiada orang yang mampu menerima wahyu Al-Quran, tetapi dengan rahman dan rahimnya Allah mengutus Nabi Muhammad agar beliau menerima dengan segala kelebihan yang beliau miliki untuk disampaikan kepada umat manusia. Yaitulah nikmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat hadirin hadirat, yaitu nikmat kalau kita memiliki pekerjaan yang bisa menopang kehidupan kita. Dan yang kelima adalah yaitu nikmat kesehatan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini bisa memiliki seluruh nikmat tersebut. Paling tidak kita memiliki nikmat iman Islam, nikmat Al-Quranul Karim, kemudian nikmat hadirnya Nabi Muhammad SAW, dan termasuk paling tidak nikmat kesehatan. Insya Allah kita mendapatkan itu semua, terutama pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Zuhrinal Mustafa Maulana Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini, ataupun saudara kita, jamaah kita, jiran kita, kaum muslimin dimanapun mereka berada, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diperkenankan oleh Allah untuk masuk surga bersama dengan beliau di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, pada malam Ahad tanggal 3 Maret 2018 atau bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, kami melanjutkan kembali pembahasan kita pada malam Ahad 2 minggu yang lalu, yakni tentang bagaimana ajaran Islam menyuruh, mendorong, memotivasi umatnya untuk senantiasa bekerja keras. Mengapa kami ingin sampaikan kembali hadirin hadirat? Karena pada malam itu ada beberapa pertanyaan
yang barangkali jawabannya diantaranya akan bisa dilihat dari apa yang akan kita bahas atau akan kita sampaikan berikut ini. Jadi pada prinsipnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah, bahwa Islam agama yang dilahirkan oleh Allah di akhir zaman ini ditujukan agar bagaimana umat manusia ini tidak hanya bahagia di akhirat, tetapi dia juga tidak boleh melupakan nasibnya di dunia ini. Wabtaghi fima ataqallaha ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wahai umat manusia, silahkan cari, bekerjalah, beramallah untuk meningkatkan amal-amal kalian agar kalian bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Tetapi wala tansa nasibaka minad dunya. Tetapi ingat, jangan pernah kalian lupakan nasib kalian di dunia ini. Dan termasuk bagian dari ayat suci Al-Quran, hadirin-hadirin yang sering kita baca dalam setiap kita selesai sholat. Apakah itu dalam sholat fardu atau dalam sholat sunnah, rawatib dan sebagainya, kita sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebelum kita minta kebaikan di akhirat, kita minta di dunia terlebih dulu kita mendapat kebaikan. Nah, bagaimana kita mendapatkan kebaikan? Bagaimana kita mendapatkan kemakmuran, kesehatan, kesejahteraan, terbebas dari kebodohan? Tentu diantaranya dengan bekerja keras. Sekali lagi, dengan bekerja keras. Dan 2 minggu lalu sudah kami sampaikan bagaimana perintah Allah dalam surat Hud ayat 6. Kemudian juga perintah Allah dalam surah At-Taubah ayat 105 dan sebagainya. Prinsipnya Bapak Ibu hadirin-hadirin dirahmati Allah, secara normatif Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW sudah banyak menjelaskan, memerintahkan agar kita bekerja keras. Sekarang pelaksanaan secara historis, empirisnya seperti apa? Praktiknya seperti apa? Ya, sekali lagi mungkin ada yang bertanya, 2 minggu lalu, bagaimana Rasulullah SAW, di satu sisi beliau tampil sederhana, di satu sisi beliau rajin beribadah. Tetapi ingat Bapak Ibu, ketika kita membaca pribadi Rasulullah SAW, jangan melihat beliau dari sebelah mata. Kalau tadi misalnya boleh kita melihat beliau dari mata kanan misalnya, tentu juga mata kiri kita juga harus dibuka. Jadi Rasul juga meskipun seperti itu untuk pribadi beliau. Tetapi di lain sisi beliau rajin bekerja keras. Bahkan sampun kami sampaikan kalau tidak salah, bahwa Rasul pun pernah mencium tangan seorang bapak yang sudah tua, wajahnya nggak cocok kalau nyalon Pak RT, apalagi mau jadi calon gubernur misalnya. Dicium oleh baginda Rasul, karena tangan itu tangan capek bekerja, sampai tumbuh kutil barangkali bahasa kita. Bahasa Sasaknya napi kutil itu butir, tumbuh butir-butirnya begitu. Tapi dicium oleh baginda Rasul. Kenapa? Karena memang itulah tangan yang rajin bekerja. Kemudian para hadirin hadirat, Rasul pun menyuruh anggota keluarga beliau, Ahlul Bait, termasuk putri kesayangan beliau, yaitu Fatimah Az-Zahra, untuk rajin bekerja, termasuk membantu suami beliau. Sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pun sering menggiling gandum dengan tangan beliau sendiri. Kemudian Fatimah Az-Zahra, istri tercinta beliau, putri Rasulullah, itu juga membuat adonan kue makanan dengan tangan beliau sendiri. Bahkan Rasul pernah menjumpai mereka ketika bekerja seperti itu. Rasul bertanya kepada keduanya, siapakah di antara kedua kalian ini yang capek bekerja? Saya siap mengganti. Lantas dengan cinta kepada istrinya, sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mengatakan, ya Rasul, istri saya tercinta Fatimah sepertinya sudah letih, saya masih kuat bekerja. Akhirnya Rasul pun ikut membantu membuat adonan kue, membantu keluarga dari Ali bin Abi Thalib bersama Fatimah Az-Zahra. Di lain sisi hadirin hadirat, pernah juga di Masjid Nabawi hidup sekelompok sahabat yang disebut dengan Ahlus Sufah. Ahlus Sufah ini kurang lebih mirip dengan pelunggu-pelunggu Saminiki. Jadi di setiap majelis Rasul, beliau selalu mendengarkan tausiah. Mereka ini dengan tulus ikhlas mendengarkan ajaran-ajaran agama yang disampaikan oleh baginda Rasul. Apakah termasuk ayat Al-Quran yang baru diturunkan, atau ayat Al-Quran yang sudah diturunkan tetapi pemaknaannya dan sebagainya. Ahlus Sufah ini, para hadirin hadirat, kurang lebih berjumlah 350 orang.
Nah kalau kita ini berapa orang ini? Ada 100 enggak ya? Insya Allah ya. Enggak, tapi banyak yang kosong di belakang. Ya mungkin kalau Jumat melebihi alusupah di masjid ini. Jadi 350. Mereka itu rajin menuntut ilmu, mencari ya apa penjelasan-penjelasan hakiki tentang Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah SAW. Namun di lain sisi mereka juga bekerja dengan tangan sendiri, tidak mau minta-minta kepada orang lain. Sampai-sampai ketika suatu saat mereka hadirin hadirat tidak mendapatkan misalnya hasil secara langsung dari pekerjaan itu, maka mereka bersabar. Sampai-sampai mereka dalam riwayat sering memakan daun-daun yang sering dimakan, yang dikonsumsi oleh hewan ternak. Selama tidak menjadi racun, mereka makan. Yang penting mereka tidak mau meminta-minta kepada orang lain. Mereka tidak mau mengemis-mengemis kepada orang lain karena mereka faham. Baru saja Rasul menjelaskan mengemis itu bukan dari ajaran Islam. Apalagi kalau pelakunya masih sehat, muda, kekar, badannya besar dan sebagainya. Kemudian yang lebih jauh lagi para hadirat, pernah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika menjadi khalifah. Beliau bahkan ini yang paling mencengangkan, yang paling menghebohkan saat itu para hadirin hadirat. Sahabat Umar bin Khattab pernah tidak memberikan zakat fitrah kepada kaum mu'allaf. Padahal perintah untuk memberikan zakat fitrah kepada 8 golongan itu kan wajib dalam surah At-Taubah. At-Taubah ayat 60 kalau tidak salah. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah. Jadi sesungguhnya zakat itu diberikan kepada 8 golongan. Di antaranya yaitu diberikan kepada siapa? Mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Maka harus kita berikan zakat. Tujuannya untuk apa hadirin hadirat? Dia adalah warga baru dalam keluarga besar agama Islam ini. Mari kita hibur dia, mari kita berikan dia tali asih dalam bentuk zakat. Tapi Umar bin Khattab untuk pertama kali, sebab Rasulullah dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah melakukan itu, beliau tidak memberikan. Banyak sahabat yang protes hadirin hadirat. Loh kenapa? Wahai Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, kenapa anda tidak memberikan itu? Apa jawaban beliau? Yang terjadi zaman Rasul dan zaman Abu Bakar As-Siddiq, mu'allaf itu betul. Dia sebenar-benarnya mu'allaf, masuk Islam itu dengan hatinya. Tapi zaman saya ini yang menjadi mu'allaf ini kaum-kaum muda-muda, kaum bajang-bajang malas bekerja. Jadi dia mengharapkan imbalan harta saja, tapi nggak mau bekerja, munafik. Karena itulah oleh sahabat Umar bin Khattab tidak mau memberikannya. Nah inilah satu gambaran betapa sekali lagi secara normatif dan praktiknya hadirin hadirat rahmati Allah, Islam sangat mengagungkan, sangat mendorong, mendukung kita bekerja keras. Nah di sini sekarang dalam pelaksanaannya zaman sekarang ini, ada berapa kelompok sih orang yang bekerja sesungguhnya? Kalau tadi kan kita bicara Al-Quran hadisnya, normatifnya, maka sekarang kelompok orang yang bekerja. Dan nanti mohon maaf kita bisa tanya kepada diri kita masing-masing, kita termasuk dari kelompok yang mana? Oke, sekali lagi dari kelompok itu kita bisa mempertanyakan diri kita, coba berdialog dengan nurani kita masuk ke kelompok yang mana? Ya, tabe. Kalau ada yang mungkin salah, ada 5 golongan. Yang pertama, para hadirin hadirat, ada orang yang mengaku katakanlah beragama Islam, tetapi dia pekerja keras. Saking bekerja kerasnya, ya seluruh ajaran Islam lewat semua. Wah, jadi sholat lewat. Ya kan saya bekerja, ini ajaran Islam katanya. Lemak mau tua atau sembahyang. Besok kalau tua kita sholat, ini zaman muda, zaman now ini kerja dulu cari uang. Biar muda kaya raga kaya raya ketika tua masuk surga katanya kan. Tahu-tahu kecelakaan tempat kerjanya mati dia. Dan nggak tahulah mungkin di dalam kubur langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang kelompok pertama begini. Tabe bisa kita lihat di kantor kita, di sekolah kita, madrasah kita. Ada saudara-saudara kita yang seperti ini, insya Allah ada. Wih, terus hanyut bekerja. Nanti terakhir-terakhir dia kerjakan amal ibadah ritual itu. Kalau ditanya, lah kerja juga, terhormat ini katanya seperti itu. Nah, kalau ada seperti itu, bagaimana Nurul Pelungguh? Bagus enggak ini? Enggak bagus. Nanti mungkin bisa kita saling ingatkan ya. Mari kita istirahat,
untuk kerjakan sholat, melaksanakan kewajiban yang lain yang ditetapkan oleh agama. Nah yang kedua hadirin hadirat, ada juga umat Islam atau mungkin mengaku Islam, tetapi jelas ini pasti Islam ini, mohon maaf, rajin beribadah, tiap hari jaga masjid, padahal dia bukan pengurus masjid. Ya. Terus dia tidak mau bekerja, padahal badannya masih sehat, masih kuat, umur 20-an. Habis itu minta-minta di perempatan jalan. Nanti balik ke masjid lagi, seperti itu pekerjaannya. Ya, jadi dia sekali lagi intinya, dia ingin kehidupan akhirat, ingin masuk surga katanya. Ya, tetapi tidak mau bekerja keras dan sebagainya. Namun maaf, ini kisah nyata kami di kampung di Lombok Timur ya Bapak Ibu dirahmati Allah. Ada seorang pemuda, ya, jadi memang dia rajin betul ke masjid, sampai-sampai tidak mau nikah dia. Ketika diingatkan, Ton, kenapa tidak nikah si dia ini? Jawabannya apa? Nanti saya berharap bidadari di surga. Padahal punya sawah. Insya Allah ya sekedar ala kadar 300.000 bisa dapat uang untuk menikah. Ya, asal jangan cari-cari kelasnya artis, sudah tidak cukup bagi 300.000, okay? Tapi seperti tadi, dia agak malas-malas gitu, mau nikah aja nggak mau, kerja sawahnya dibiarkan banyak tumbuh rumput dari padinya. Ya, jadi ini juga mungkin tidak maksimal, nggih? Tidak maksimal. Karena itulah ini mirip seperti yang terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab seperti tadi. Nah, yang ketiga hadirin hadirat, ya, ini juga rajin bekerja dan tidak lupa memang kewajiban sholatnya, ibadah ritualnya. Cuma sering di akhir, sering banyak bolong-bolongnya. Ya. Alasannya ya lupa saya. Kan lupa itu katanya diangkat dosanya katanya kan. Ya rufi'al qalam an salasin. Jadi hukum itu diangkat dari 3 kondisi, termasuk dari lupa sampai dia ingat katanya gitu. Kalau ibu-ibu, wanita, mbak-mbak gimana? Maaf bos, saya tidak sholat hari ini. Padahal dia sholat. Maksudnya datang bulan gitu loh. Tapi karena dihimpun oleh malasnya, ya seperti itu. Mungkin ini juga tidak maksimal. Ada juga seperti tadi, ya, sering mengerjakan itu, tapi yang keempat ini karena pemimpinnya, atasannya tidak merupakan pilihan politiknya, ogah-ogah bekerja. Nah, kan bukan dia yang saya pilih dulu jadi kepala desa, maka ia taek, dek milih aku. Nah, mungkin tidak mau dia, padahal dia menjadi sekdes misalnya. Jadi jarang dia datang ke kantor, hanya 5 menit habis itu hilang. Mendingan dia nyangkul di sawah katanya, padahal SK-nya sebagai sekdes umpamanya, nggih. Mohon maaf kalau ada sekdes, ini bukan berarti kita menyindir pelunggu, sekedar contoh saja. Artinya apa? Dia lebih banyak alasannya mengerjakan amal ritual, tetapi melupakan tugas hakikinya. Nah yang kelima, mungkin ini yang kita harapkan adalah mereka rajin bekerja, juga rajin beramal ibadah untuk kehidupan akhiratnya. Mudah-mudahan yang kelima ini akan menginspirasi kita semua. Namun insya Allah yang kelima ini tampaknya zaman sekarang semakin sedikit dia. Ya, yang banyak itu antara nomor 1, 2 tadi. Ya mohon maaf, ada yang benar-benar rajin bekerja tapi lupa semuanya, lupa sholat, lupa zakat, lupa haji, udah kaya dan sebagainya. Ya, atau sebaliknya, malas bekerja, belas sudah sehat, badannya kekar dan sebagainya. Nah itu sebabnya mohon maaf melalui kesempatan malam Ahad ini kami sampaikan bahwa sekali lagi bekerja keras bagian dari jihad fisabilillah yang harus kita lakukan. Maka insya Allah barang siapa yang melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah dosanya akan diampuni oleh Allah. Pernah kami sampaikan pada 2 minggu lalu para hadirin hadirat tentang hadis Rasulullah SAW, ya, tetapi mungkin belum sempat kami uraikan, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minadz-dzunubi dzunuban la yukaffiruha as-salatu walas shadaqatu walal hajju wa yukaffiruha alhammu fi talabil halali. Sesungguhnya wahai manusia, ada sebagian dosa di mana dosa itu tidak diampuni oleh Allah cukup dengan sholat saja. Artinya kalau kita pun rajin sholat tidak bisa menghapus dosa ini. Walas shadaqah, tidak juga dengan sedekah, rajin sedekah juga tidak mengampuni dosa ini. Walal hajj, tiap tahun pergi haji tidak mengampuni dosa ini. Wa yukaffiruha alhammu fi talabil halali. Tetapi dosa tersebut akan diampuni oleh Allah. Kenapa? Ketika lelahnya kita bekerja keras, ketika kita sakitnya, ketika kita stres bekerja keras dengan sungguh-sungguh,
ya, untuk memberikan ya penghasilan, menghidupkan, mencukupi keluarga kita dan umat Islam, agar agama Islam ini menjadi mulia dan tidak dihinakan oleh agama yang lain. Nah, ini diantaranya. Mungkin yang masuk kelompok ini dari hadis ini adalah kelompok yang kelima tadi, rajin bekerja keras, juga rajin untuk beramal ibadah, tidak melupakan sholat, zakat, haji, puasa dan sebagainya. Jadi dua-duanya dikerjakan baik di dunia maupun di akhirat. Dan sebelum ini ada waktu 5 menit, diingatkan kami hadirin hadirat rahmati Allah, sekarang bagaimana usahanya? Kami singkat saja, paling tidak ada 5, mungkin nanti ada tanya jawab kita lebih perincikan lagi. Ini salah satunya pernah kami sampaikan 2 minggu lalu. Bagaimana agar bekerja keras kita ini menghasilkan sesuatu yang sifatnya produktif. Ini kan teori, ini kan normatif saja, Al-Quran hadis saja, mana praktiknya? Nah, yang 5 itu yang pertama adalah ketika kita bekerja, sekali lagi suka tidak suka hadirin hadirat, taatlah pada pemimpin kita. Dimanapun kita bekerja, ada yang bekerja misalnya di madrasah, taatlah kepada kepala madrasah. Ada yang bekerja di kantor gubernur, taatlah kepada bapak gubernur. Ada yang bekerja di kecamatan, taatlah kepada bapak camat. Kalau bekerja ke Pak RT itu apa pekerjaan kita yang taat pada Pak RT ini, Ustaz? Ya, taatlah pada Pak RT, taatlah kepada kepala lingkungan dan sebagainya. Selama apa? Selama mereka tidak menyuruh kita melakukan maksiat kepada Allah. Ya. Jadi selama mereka menyuruh kita untuk melakukan kebaikan, maka wajib kita taat. Ya, jadi dalam surat An-Nisa ayat 59 hadirin hadirat. Yang kedua, zaman sekarang Bapak Ibu, mohon maaf ya. Jadi kita bekerja juga tidak dengan bekerja konvensional sendiri-sendiri. Perlu dengan kerjasama dengan organisasi. Ya, makanya dalam firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2, di sana diingatkan kita, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jadi bekerjalah kalian, ya, tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong menolong dalam dosa dan dalam pengingkaran atau dalam pertengkaran. Jadi firman Allah ini menggunakan sigot musyarakah, kerjasama. Ketika kita saling tolong menolong, pasti ada orang lain yang kita butuhkan. Tidak mungkin kita bekerja sendiri. Dan banyak contohnya, mungkin nanti dalam tanya jawab kita bisa sampaikan. Yang ketiga, Bapak Ibu dirahmati Allah, ini yang mohon maaf, yang sering terjadi termasuk kita di Indonesia ini. Kita harus menempatkan orang sesuai syakilahnya. Ya, firman Allah dalam surah At-Taubah, kullu ya'malu ala syakilatih farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Ya. Katakanlah Muhammad, semua orang itu harus bekerja sesuai dengan syakilahnya, sesuai dengan keterampilannya. Jangan pakar tafsir disuruh menjadi mandor jembatan, atau mandor jembatan suruh ngajar tafsir. Ya, ini melanggar sistem organisasi yang benar. Ini tetapi yang sering terjadi, itu sebabnya mohon maaf kita di Indonesia mungkin dianggap negara berkembang. Kenapa? Menempatkan menteri, menempatkan pejabat, itu karena ada unsur duk, kata orang sekarang, orang mangkin. Napi duk nih ke daftar urut kekeluargaan, ya, daftar urut kekerabatan, ya, daftar urut persahabatan. Jadi dari sekian orang ini, mana dulu sahabat saya, walaupun sahabatnya ini nggak bisa apa-apa, itu nomor 1. Orang lain yang pintar nomor belakang. Akhirnya apa? Kacau. Padahal Rasulullah SAW pernah mengingatkan, idza wusidal amru ila gairi ahlihi fantaziris sa'ah. Jika urusan diserahkan bukan pada ahlinya, tunggulah kehancuran. Cepat atau lambat hancur itu. Ya, apakah itu organisasi keislaman ataupun bukan? Sebab ini sunnatullah, hukum alam. Dan yang keempat, ya, mari kita budayakan budaya malu. Kata Rasulullah SAW, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau engkau tidak memiliki rasa malu, kerjakan apa yang kau mau. Malu dalam hal ini tentu adalah malu yang positif. Bapak Ibu dirahmati Allah, kita tahu kenapa bangsa Jepang termasuk bangsa yang maju saat ini, termasuk dalam teknologi, dan mereka makmur karena mereka memiliki prinsip malu dalam bekerja. Artinya apa? Kalau bekerja asal-asalan, bekerja tidak berprestasi, mendingan dia bunuh diri. Dengan cara apa? Mengambil pedang ditusuk perutnya. Itulah prinsip harakiri di Jepang. Makanya dia berpikir, kalau saya asal-asalan, saya akan tusuk diri saya. Kalau saya panjang umur, berarti saya harus kerja keras supaya saya tidak tusuk diri saya. Karena itulah kebudayaan mereka.
Ya, dan Islam sudah menjelaskan itu juga semacam itu. Dan yang kelima Bapak Ibu, agar tidak berat pekerjaan ini, maka bekerjalah dengan cinta, kata orang. Dengan cinta yang berat terasa ringan, yang jauh terasa dekat. Jangan sebaliknya, kan seperti itu. Kami kira sampai di sini dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Kami yakin percaya bahwa sedikit yang bisa kita lakukan dari ini insya Allah akan meningkatkan produktivitas kerja umat Islam, sehingga Islam menjadi agama yang disebut oleh Rasulullah SAW, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ini agama yang tinggi dan tidak dikalahkan oleh orang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan dari Bapak Dr. Abdul Fattah Himfil terkait dengan upaya produktivitas dalam bekerja sesuai dengan perspektif Islam. Dalam waktu 7 menit ke depan kita bisa mendiskusikan kembali apa yang disampaikan oleh beliau. Oleh karena itu kami buka sesi tanya jawab. Bagi para jamaah yang ingin bertanya, silahkan menyampaikannya dengan singkat dan langsung ke inti pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru telah menjelaskan panjang lebar tentang ajaran Islam, di mana di sana dikupas, yaitu di dalamnya adalah Islam adalah menganjurkan kita bekerja keras dan rajin ibadah. Pertanyaan saya, Pak Tuan Guru, mana yang dikategorikan pekerja keras? Umpamanya kita sudah umur 60 tahun kan, bagaimana bentuknya gitu pekerja keras itu? Kalau rajin ibadahnya sudah keruan kan, sudah kalau di umur atas 60 tahun itu umpamanya seperti itu. Seperti itu bagaimana bentuknya itu, Pak? Tolong, ini belum mengerti saya. Ya, baik, terima kasih Bapak siapa namanya? Pak Alimudin. Pak Alimudin ya. Adi Mudin. Ya, Pak Adi Mudin. Baik. Betul sekali ya. Ini memang mestinya disampaikan kepada orang-orang yang produktivitas kerjanya, usianya produktif gitu ya, umur 20 sampai 60. Nah, yang ada di depan kita ini hadirin hadirat ini lebih banyak yang 60 ke atas apa 60 ke bawah ini? 60 ke atas. 60 ke atas ya. Bagaimana bentuk kerja kita, kata beliau-beliau ini? Kalau ibadah insya Allah ya sudah tidak diragukan lagi. Nah, baik. Memang ini tergantung pribadi kita. Tergantung pribadi kita secara umum, nggih. Intinya kalau kita memang umur 60 ya, kita tinggal nikmati sisa hidup kita. Kalau sudah 60 itu tinggal berapa tahun kita hidup itu kira-kira ya? Ya. Kalau Rasulullah tinggal 3 tahun, nggih. Rasul itu 63. Tapi ada paman kami, mohon maaf ya, umur sudah 70 sampai hari ini insya Allah kopi hitam minimal 2 gelas sehari. Ya. Jadi 2 gelas sehari kopi hitam, kemudian rokok kadang 1 biji 2 biji gitu. Ya, kami tanya beliau lah, luar biasa pelungguh paman tuan gitu ya, luar biasa, masih umur 70 kuat sekali ngopi dan rokok sekali-sekali gitu. Tapi baca Qur'annya gimana? Enggak tertinggal juga gitu. Nah, benar-benar fid dunia hasanah, berarti hasanah itu. Paling tak begini, kalau sudah umur seperti ini, untuk kehidupan sehari-hari kita yang jelas kita bisa laksanakan rutinitas kita. Artinya tentunya memang ketika umur 60 ke atas, porsi hidup kita memang harus lebih banyak ke akhirat. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, satu contoh sederhana, panutan imam umat Islam zaman sekarang yang disebut dengan Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali rahimahullah. Banyak kadang-kadang orang yang tidak memahami beliau. Mohon maaf. Banyak orang yang kadang-kadang tidak memahami beliau. Satu contoh misalnya bagaimana? Sering yang disampaikan oleh asatis, oleh para tuan guru kita ya. Satu sisi dari kitab yang dikarang oleh beliau yang terkenal itu adalah Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumiddin. Ya, kitab yang terkenal.
yang menganjurkan seperti itu sebetulnya, lebih banyak berorientasi akhirat. Padahal kalau kita lihat dari kehidupan beliau, kapan beliau tulis kitab itu? Itu ketika beliau berada dalam pengejaran dalam riwayat. Beliau itu dulu Bapak Ibu ya, di zaman kejayaan Abbasiyah, dinasti Abbasiyah, Imam Al-Ghazali ini pekerja keras. Beliau itu profesor dalam bidang filsafat, tasawuf dan sebagainya. Beliau itu kaya raya, Imam Al-Ghazali. Tetapi rupanya yang namanya kita hidup ya, memang sejak zaman Nabi Adam kan begitu. Selalu aja Allah takdirkan menjadi sunnatullah di sekitar kita. Ketika ada orang hebat, ada orang yang sukses, pasti banyak yang senang, juga tidak sedikit yang tidak senang. Ada orang hebat menjadi ya tokoh dalam agama, dalam ilmu pengetahuan, banyak jamaahnya yang senang. Tapi tidak sedikit juga jamaah lain yang memfitnahnya, yang mencelanya, yang menghakimi, bahkan ingin membunuhnya. Mohon maaf Bapak Ibu, kami baca WA tadi pagi kami kaget. Di Jakarta sekarang ini ya ada himbauan agar masjid ya, tempat-tempat ibadah khususnya mohon maaf umat Islam, musola, masjid, agar kita ini jamaah umat Islam ini harus saling memperhatikan, bersatu padu. Para ulama harus diperhatikan. Ya, tokoh-tokoh ya yang bagian keamanan harus sering melihat masjid. Kenapa? Karena sekarang ini banyak orang yang mengintai para ulama. Terutama di Jakarta ini, nggak tahu fenomena apa ini. Jadi ada edaran. Karena khawatir ada ulama tiba-tiba disakiti, tiba-tiba mau dibunuh, bahkan dibunuh. Ya. Jadi ternyata fenomena ini zaman dulu. Kalau ada orang ya bidang tokoh agama, bidang ilmu, selalu ada juga setan yang menggerakkan hati manusia lain untuk ingin menghancurkannya. Imam Ghazali mendapatkan hal seperti itu Bapak Ibu. Ketika beliau kaya raya menjadi profesor yang terkenal di Universitas Nizamiyah Baghdad namanya, beliau akhirnya ada kelompok pemberontak yang ingin membunuh beliau. Sehingga beliau juga manusia biasa, beliau larilah ke masjid Damaskus di Syria. Di sana beliau mengarang kitab yang namanya Ihya Ulumuddin. Di sana beliau bermunajat kepada Allah. Jadi hidup beliau itu untuk akhirat. Tetapi ketika beliau muda, umur-umur produktif di bawah 60, ya, beliau ini apa istilahnya, menyuruh orang untuk bekerja keras, membaca, melakukan riset dan sebagainya. Nah seperti itu, kalau kita sudah ini, maka kita menjadi panutan. Kalau ada anak kita yang masih muda, bajang, kita ingatkan Ustadz nggih, Bapak nggih, ya agar jangan jadi malas. Loh Bapak kok ke masjid terus? Saya kan sudah purna tugas, kan bisa seperti itu. Jadi pelungguh bisa menjadi motivator buat mereka. Sudah habis waktunya? Ya. Baik, waktu sudah habis. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi pelungguh yang mayoritas ini 60 tahun ke atas, silakan terus bekerja di tempat ibadah ini atau di tempat ibadah yang lain, di masjid-masjid rumahnya Allah yang lain. Tetapi pelungguh juga sila dorong generasi muda untuk jangan berpangku tangan hanya mengharapkan uluran imbangan uluran tangan rezeki dari pihak lain tanpa bekerja keras. Jadi pelungguh menjadi motivator generasi muda untuk bekerja keras. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada malam ini, semoga ada berkahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsira. Kami ucapkan kepada Bapak Tuan Guru atas pemaparannya pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian mari kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan sama-sama melafazkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.